Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Nama saya Anissa Ratna Dwi Suryani dengan NPM 1012-1039 dari kelas C5 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan lanjutan materi-materi pemasaran jasa. Yuk, simak video berikut ini. Materi-materi yang akan saya presentasikan, pertama ada komunikasi pemasaran jasa, yang kedua pengelolaan manajemen di bidang jasa, yang ketiga kualitas pelayanan jasa, yang keempat model kualitas jasa, yang kelima kepuasan pelanggan di bidang jasa, yang keenam penanganan dan pemulihan layanan pemasaran jasa, yang ketujuh pemasaran jasa pada e-bisnis. Yang pertama ada komunikasi pemasaran jasa. Komunikasi pemasaran jasa adalah proses penyampaian informasi, nilai, manfaat, dan pesan yang terkait dengan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar target. Berbeda dengan produk fisik, komunikasi pemasaran jasa fokus pada promosi dan pemahaman akan karakteristik intangible layanan yang ditawarkan. Strategi komunikasi pemasaran jasa mencakup berbagai pendekatan yang ditujukan untuk menyampaikan nilai, manfaat, dan keunikan layanan kepada pelanggan potensial. Strategi komunikasi pemasaran jasa haruslah terus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar dan teknologi, serta mengikuti tren terkini untuk memperoleh perhatian dan kepercayaan pelanggan. Komunikasi pemasaran jasa adalah strategi yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen untuk membangun citra merek yang kuat dan mempengaruhi keputusan pemilihan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan manajemen di bidang jasa. Sumber daya manusia, SDM memainkan peran yang sangat penting dalam perusahaan jasa. Pengelolaan SDM dalam perusahaan jasa dalam konteks manajemen pemasaran jasa bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Pengelolaan SDM dalam konteks manajemen pemasaran jasa melibatkan beberapa strategi khusus untuk memastikan bahwa tim SDM mendukung strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa pendekatan yang relevan. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi yang tepat. Yang kedua pelatihan yang berfokus pada layanan. Yang ketiga penyusunan tim yang efektif. Yang keempat menghargai keberagaman. Yang kelima memberikan motivasi dan dukungan. Yang keenam pengukuran kinerja. Yang ketujuh pengembangan karir yang jelas dan relevan. Yang kedelapan pendekatan kolaboratif. Materi yang ketiga ada kualitas pelayanan jasa. Kualitas jasa adalah kemampuan suatu layanan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan serta kemampuan layanan tersebut untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen. Kualitas jasa seringkali diukur melalui berbagai dimensi seperti keandalan, kecepatan, responsif, jaminan, dan empati yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan. Hal ini mencakup segala aspek layanan yang menciptakan pengalaman yang positif dan memuaskan bagi konsumen. Kualitas jasa memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek. Ini mempengaruhi kepuasan pelanggan, reputasi bisnis, dan pertumbuhan jangka panjang. Materi yang keempat ada model kualitas jasa. Model kualitas jasa di sini memiliki arti bahwa perusahaan harus memberikan jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Ada beberapa model kualitas jasa antara lain. Yang pertama ada model ServQual. Metode ini menggunakan dengan cara menyebarkan kuesioner, kita bisa mengetahui seberapa besar celah atau gap yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Yang kedua ada model Perceived Service Quality, yaitu model ini mengukur kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Yang ketiga ada model Anti-Profit Service. Model Anti-Profit Service membantu perusahaan jasa mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses layanan untuk meningkatkan kualitas jasa. Dan yang keempat ada model kualitas jasa terpadu. Model kualitas jasa terpadu atau disebut Total Quality Service adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan.
Materi yang kelima ada kepuasan pelanggan di bidang jasa. Kepuasan pelanggan adalah suatu di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. Materi yang keenam ada penanganan, pengaduan, dan pemulihan layanan permasalahan jasa. Pemulihan layanan merupakan salah satu cara untuk hal ini membutuhkan komitmen, perencanaan, dan pedoman yang jelas. Secara khusus, pemulihan layanan yang efektif harus mencapai loyalitas pelanggan. Pengembangan kebijakan pemulihan layanan yang efektif telah menjadikan fokus penting dari banyak inisiatif retensi pelanggan. Namun, pemulihan layanan membutuhkan tindakan untuk mempengaruhi perilaku pelanggan dan pada akhirnya dapat memperkuat loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Hal ini membutuhkan komitmen, perencanaan, dan pedoman yang jelas. Secara khusus, pemulihan layanan yang efektif harus proaktif. Proaktif di sini harus penanganan keluhan dilakukan secara on the spot dan saat keluhan terjadi. Terencana, identifikasi masalah layanan yang paling umum dan mempersiapkan skrip untuk memandu karyawan dalam pemulihan layanan. Terlatih, ajarkan keterampilan pemulihan layanan dan penanganan komplain kepada personel yang relevan. Diberdayakan setiap karyawan untuk menggunakan penilaian dan keterampilan untuk mengembangkan solusi pemulihan layanan. Dan keluhan haruslah ditangani secara profesional dan bukan secara pribadi. Perusahaan harus siap untuk menghadapi pelanggan yang marah yang mungkin berperilaku menghina staf pelayanan yang mungkin tidak bersalah. Dan pada materi yang terakhir ada pemasaran jasa pada e-bisnis. Bisnis adalah perluasan dari e-commerce, di mana tidak hanya pembelian, pembayaran barang, dan pelayanan, tapi juga disertai pelayanan konsumen. Kolaborasi dengan partner bisnis dan dukungan elektronik sebagai alat transaksi atau organisasi. Dalam penerapannya, bisnis ini menggunakan seluruh mata rantai dalam proses bisnisnya. Seperti proses pembelian secara elektronik, form management, rantai pasokan, pemrosesan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan hingga bekerja sama dengan partner atau mitra usaha. Dalam e-bisnis, transaksi uang belum tentu diperlukan karena pada prinsipnya, e-bisnis juga melibatkan pemasaran, perencanaan produk, dan evaluasi layanan konsumen. E-bisnis dalam pengertian bisnis internet adalah bagaimana memanfaatkan internet untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen dan mitra bisnis. Berjualan produk di internet akan mengubah cara pembelian dan pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.